Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mata kuliah arsitektur dan koorganisasi komputer. Untuk hari ini yang kita akan pelajari yaitu di pertemuan ke-13 sistem bus dan interput, komponen komputer, sirkus instruksi, interput, interkoneksi bus. Komponen komputer. Komponen sistem komputer seperti prosesor main, proses memori, dan I/O modules perlu saling terhubung untuk bertukar data dan sinyal kontrol. Arti dari interkoneksi yang paling populer adalah penggunaan sistem bus yang terdiri dari banyak jalur. Secara virtual, semua desain komputer kontemporer adalah berdasarkan pada konsep John von Neumann. Desain itu memiliki 3 konsep kunci. Data dan instruksi-instruksi disimpan dalam sebuah single read-write memory. Isi dari memori ini dapat diberi alamat dengan lokasi. Eksekusi terjadi secara sekuensial dari suatu instruksi ke instruksi berikutnya. Komputer components top level view. Siklus eksekusi tersederhana. 1. Instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi alamatnya didapat dari PC, di-fetchkan dari memori dan disimpan ke dalam IR. Instruksi 2. Instruksi di decode. 3. Operate dari fetchkan dari memori dan disimpan dalam receiver CPU. 4. Instruksi dieksekusi. 5. Hasilnya dikirim dari CPU register ke memori. Sirkus instruksi. Fungsi dasar kinerja sebuah komputer adalah mengeksekusi sebuah program yang terdiri dari sekumpulan instruksi yang disimpan dalam memori. Pengelolaan instruksi terdiri dari fetch circle dan 2 execute circle. Sirkus instruksi fetch circle. 1. Register memanggil PC program counter yang memegang alamat dari instruksi yang akan di-fetchkan selanjutnya. 2. Prosesor mengambil instruksi dari lokasi memori yang ditunjuk oleh PC. 3. PC diintermenkan. 4. Instruksi dimasukkan ke IR Instruction Register. 5. Prosesor menerjemahkan instruksi dan melanjutkan aksi yang diperlukan. Sirkus instruksi execute circle. Prosesor memori. Data mungkin dikirimkan dari prosesor ke memori atau dari memori ke prosesor. Prosesor I/O. Data mungkin dikirimkan ke dari prepared device. Pengiriman antara prosesor dan I/O modul. Data processing. Prosesor mungkin melakukan beberapa arithmetic atau operasi logika terhadap data. Kontrol instruksi, contohnya prosesor mungkin mendapatkan instruksi dari lokasi 149, di mana lokasi instruksi berikutnya di lokasi 182. Prosesor akan mengingat hal ini dengan cara mengatur PC ke 182 pada fetch circle berikutnya. Pada sirkus fetch selanjutnya, instruksi akan di-fetchkan dari lokasi 182 daripada 150.
Instruksi-instruksi mungkin melibatkan kombinasi dari keempat aksi di atas. Interrupts mekanisme suatu modul I/O memori yang mungkin menginterupsi proses pengelolaan normal dari prosesor. Interrupts disediakan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan. Contoh, program IEG overflow definition by zero. Timer graded by internal processor timer is set in pre-imperative multitasking I/O from I/O controller. Hardware failure IEG memory parity error. User program melakukan serangkaian panggilan where kode segmen 123 merupakan langkah instruksi yang tidak melibatkan I/O. I/O program terdiri dari 3 bagian. 1. Langkah instruksi yang diberi label 4 untuk mempersiapkan operasi I/O. Ini mungkin mencakup copy data untuk menjadi output ke dalam spesial buffer dan mempersiapkan parameter untuk sebuah device command. 2. Actual I/O command. Tanpa penggunaan interupsi, sekalian perintah diberikan, program harus menunggu I/O device untuk melakukan fungsi request. Program mungkin akan menunggu dengan melakukan operasi tes secara sederhana secara berulang untuk menentukan apakah operasi I/O telah selesai. 3. Langkah instruksi yang diberikan label 5 adalah indikasi operasi telah selesai. Ini mungkin mencakup pengaturan flags yang mengindikasikan berhasil atau gagalnya sebuah operasi. Untuk gambarnya bisa dilihat ya di samping. Interupsi dan siklus instruksi. Dengan adanya interupsi, maka prosesor dapat mengeksekusi instruksi lain, sementara operasi I/O sedang melakukan progres. User program mencapai poin atau membuat sistem memanggil wait call. I/O program yang memanggil pada kasus ini hanya berisi persiapan kode atau aktual I/O command. Setelah beberapa instruksi dieksekusi, maka kontrol kembali ke user program, sementara eksternal device sibuk menerima data dari memori dan mencetak itu. I/O modul untuk eksternal device akan mengirimkan sinyal input request dari prosesor ketika eksternal device siap untuk dilayani dan siap menerima lebih banyak data dari prosesor. Prosesor akan merespon dengan mengsuspend operasi dari program saat ini dan melompat ke program untuk melayani I/O device input handler. Setelah itu, prosesor akan melanjutkan eksekusi lain setelah device dilayani. Interrupts. Dari sudut pandang user program, interrupts adalah sebuah penghentian eksekusi normal squelch. Setelah interupsi selesai dieksekusi, maka interupsi normal squelch akan dilanjutkan. User program tidak memiliki spesial kode untuk mengakomodasi interupsi
tetapi prosesor dan sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mensuspend user program untuk melanjutkannya. Prosesor mencetak apakah ada interupsi yang diindeksikan oleh sinyal interupsi. Jika tidak ada interupsi, maka fetch instruksi selanjutnya. Jika interupsi pending, 1. Suspend eksekusi program saat ini. 2. Simpan to next. 3. Set PC akan restart address dari interput handler routine. 4. Interupsi diproses. 5. Kembali konteks dan lanjutkan program yang diinterupsi. Multiple interrupts. Disable interrupts. 1. Prosesor akan mengembalikan interupsi ketika sedang memproses atau interupsi. 2. Interupsi tetap di pending dan dicek setelah interupsi pertama selesai diproses. 3. Interupsi dan handle sesuai kejadian. Define prioritas. Interupsi yang memiliki prioritas lebih rendah dapat diinterupsi oleh interupsi yang memiliki prioritas lebih tinggi. Ketika interupsi dan prioritas tinggi setelah selesai diproses, maka prosesor kembali ke interupsi selanjutnya. Multi-interrupt sequential. Multi-interrupts nested. Multi-interrupts nested. Ini contohnya ya. Gambarnya bisa dilihat. Struktur interkoneksi. Komputer terdiri dari sekumpulan komponen atau modul dari 3 tipe dasar, yaitu prosesor, memori, dan I/O yang saling berkomunikasi satu sama lain. Efeknya, sebuah komputer adalah jaringan dari modul-modul dasar. Maka dari itu perlu adanya patch untuk menghubungkan modul-modul ini. Sekumpulan patch yang menghubungkan beberapa modul dari struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi memori. Secara umum, sebuah modul memori terdiri dari n words yang memiliki panjang yang sama. Setiap word diberi alamat untuk secara numerik. Sebuah word data dapat di-read dari ke memori. Operasi diindeksikan oleh sinyal read and write. Lokasi untuk operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat atau address. Struktur interkoneksi I/O model. Dari sudut pandang internal sistem komputer, I/O secara fungsional sama dengan memori. Terdapat 2 operasi, read and write. I/O modul mungkin dapat mengontrol lebih dari satu external device. Interface ke external device dapat disebut port yang diberi unique address. Terdapat eksternal dari patch untuk input dan output secara external device. I/O modul mungkin dapat mengirimkan sinyal interrupts ke prosesor. Struktur interkoneksi prosesor. Prosesor membaca instruksi data, menuliskan data setelah pengelolaan dan penggunaan kontrol sinyal untuk mengontrol seluruh sistem. Prosesor juga dapat mengirimkan sinyal interupsi. Struktur interkoneksi harus mendukung tipe-tipe transfer memori to prosesor. Prosesor membaca instruksi atau sebuah unit dari data ke memori.
Processor to memory. Prosesor menuliskan unit data ke memori. I/O to processor. Prosesor membaca dari I/O device lewat I/O modul. Processor to I/O. Prosesor mengirim data ke I/O device. I/O to or from memory. Pada kasus ini, sebuah I/O modul diperbolehkan untuk bertukar data secara langsung dengan memori, memungkinkan direct memory address DMA tanpa melalui prosesor. Interkoneksi bus. Bus adalah sebuah jalur komunikasi yang menghubungkan dua device atau lebih. Karakteristik kunci dari sebuah bus adalah berbagai medium transmisi. Banyak device yang terhubung ke bus. Sinyal yang ditransmisikan oleh suatu device dapat diterima oleh device lain yang terhubung ke bus. Sebuah bus menghubungkan komponen komputer utama, prosesor, memori, dan I/O, disebut sistem bus. Interkoneksi bus. Data lens menyediakan sebuah jalur untuk memindahkan data di antara modul-modul sistem. Address lens digunakan untuk menunjuk sumber atau tujuan dari data pada data bus. Control lens digunakan untuk mengontrol akses dan menggunakan data lens dan address lens. Kontrol sinyal mengirimkan perintah dan informasi timing di antara modul-modul sistem. Timing signals mengindikasikan validitas data dan informasi alamat. Command sinyal mengspesifikasikan operasi yang akan dilakukan. Control lens. Secara umum, control lens mencakup memory wait, menyebabkan data pada bus dituliskan ke alamat lokasi. Memory read menyebabkan data dari lokasi ditunjuk di tempat pada bus. I/O wait menyebabkan data pada bus menjadi output terhadap I/O port yang ditunjuk. I/O write menyebabkan data dari lokasi I/O port yang ditunjuk ditempatkan pada bus. Transfer ACK mengidentifikasikan bahwa data telah diterima dari atau ditempatkan pada bus. Bus request mengidentifikasikan bahwa sebuah modul membuatkan kontrol pada bus. Bus grant mengidentifikasikan bahwa sebuah permintaan dari modul yang telah disetujui untuk memiliki kontrol pada bus. Interput request mengindikasikan bahwa sebuah interput masih pending. Interput ICK memberitahu bahwa sebuah interupsi yang masih pending telah diketahui. Clocks digunakan untuk sinkronisasi operasi. Reset menganalisasi sebuah modul. Seperti apa bentuk bus? Parallel range on circuit boards, ribbon kabel, strip control range on motherboards. Contohnya PCI. Sets of wires. Realisasi fisik arsitektur bus secara umum bisa dilihat di gambarnya ya. Masalah single bus. Banyaknya device yang terpasang pada suatu bus menyebabkan propagandation delays. 1. Panjang data path, berarti koordinasi dari penggunaan bus dapat mempengaruhi kinerja. 2. Rate transfer data yang mendekati kapasitas bus. Tradisional bus
Tradisional atau bus architecture, high performance architecture, tipe bus di tracks detach detach data lens dan address lens yang terpisah, multi multi lens, berbagai lens jalur, keuntungan lens lebih sedikit, kerugian kontrol yang lebih kompleks. Bus bus attributions, bus arbitration, bus arbitration, kelebihan dari suatu model mengontrol bus, contoh CPU dan controller. Suatu modul yang dapat mengontrol sebuah bus pada sewaktu-waktu. Arbitrasi mungkin decentralized atau distributed. Skema centralized, sebuah hardware device yang disebut dengan controller atau arbiter bertanggung jawab untuk mengalokasikan waktu pada bus. Skema distributed, pada skema ini tidak tercatat pada controller. Setiap modul berisi akses kontrol logik dan modul beraksi bersama-sama untuk berbagi bus. Timing berhubungan dengan cara bagaimana kejadian terkoordinasi pada bus. Bus menggunakan synchronous timing atau asynchronous timing. Synchronous timing. Dengan synchronous timing, terjadinya event-event pada bus ditentukan sebuah clock. Sebuah transmisi 1 dan 0 disebut satu clock circle atau bus circle dan diidentifikasikan sebuah stop waktu. Asynchronous timing, terjadinya suatu event pada bus mengikuti dan tergantung pada terjadinya event sebelumnya. Ini contoh sistem bus red circle. Yang ini contoh sistem bus white circle. PCI bus, PCI peripheral component interconnect. PCI adalah sebuah independent bus processor yang berfungsi sebagai peripheral bus. PCI mungkin dikonfigurasi sebagai 32 atau 64 bit bus. PCI bus struktur, PCI bus lens required berbagai kedalaman kelompok fungsional. Sistem pins mencakup clock dan pin reset. Address and data pins mencakup 32 lens untuk address dan data. Lens lain pada kelompok ini digunakan untuk menerjemahkan dan memvalidasi jalur-jalur sinyal yang membawa alamat dan data. Interface control pins mengontrol dan transaksi dan menyediakan koordinasi antara inisiator dan target. Arbitration pins tidak seperti jalur sinyal PCI lain. Jalur ini bukan search lanes. Error reporting pins digunakan untuk melaporkan PID atau error lain.
PCI bus lanes operasional. Interput pins disediakan untuk menggenerate request layanan dan bukan search lines. Search support pins. Pin ini dibutuhkan untuk mendukung memori pada PCI agar dapat ke prosesor atau device lain. 64 extension pins mencakup 32 lines untuk address dan data dan dikombinasi dengan address atau data lines yang wajib membentuk 64 bit address atau data bus. JTAG atau boundary scan pins merupakan sinyal lines yang mendukung prosedur pengujian yang ditetapkan oleh IEEE standar 1149.1. PCI commands transaksi antara master dan target. Master mengklaim bus menentukan tipe dari transaksi, contohnya IO, read atau write. Sekian materi dari saya untuk pelajaran arsitektur organisasi komputer. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.